Usut tuntas dalam kasus pagar laut Tangerang kita bahas dengan Gufroni selaku Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH APPP Muhammadiyah dan juga Yusuf Warsim selaku anggota Kompolnas. Bang Gufroni juga ini merupakan pelapor ya terkait dengan kasus pagar laut terutama untuk pemalsuan dokumen. Selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat malam. Ya, saya mau pertanyaan pertama ke Bang Gufroni dulu. Bang Gufroni sebagai pihak pelapor, sudah puaskah dengan penahanan 4 tersangka? Ya, tentu ini sebagai langkah awal ya, pintu masuk untuk mengungkap kasus ini menjadi lebih terang. Jadi dari 7 baru 1 sebetulnya yang kemudian ditetapkan tersangka. Dan ini kan sifatnya bukan laporan ya Pak, tetapi sifatnya pengaduan ke Mabes Polri pada tanggal 17 Januari yang lalu. Dan tentu kita berharap agar penyidik Barreskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama yang sudah kami adukan sebelumnya. Misalnya ada namanya Ali Hanafi Alijaya, kemudian ada Encon alias Gojali, alias Freddy, alias Herdi, lalu ada juga Mandor Mehmet dan yang lainnya. Saya kira kita optimis bahwa Mabes Polri bisa memanggil nama-nama itu dan tentu ini akan ada kaitannya dengan 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Oke, nama-nama yang disebutkan itu masih berkutat kepada pemalsuan dokumennya nih? Sebetulnya kan ini rangkaian ya, baik soal pagar laut, kemudian soal pemalsuan dokumen, dan juga soal perampasan tanah pada proyek Pantai Indah Kapuk 2. Saya kira ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi antara pagar laut, pemalsuan dokumen atas tanah-tanah di atas laut itu adalah satu paket, sehingga Mabes Polri seharusnya lebih berani, lebih progresif untuk mengungkap kasus ini dari mulai hulu sampai dengan hilir. Termasuk juga dengan pemberi suapnya ya. Kalau gitu saya tanyakan ke Pak Yusuf. Kalau gitu Pak Yusuf, dari pihak Kompolnas sendiri terus mendorong untuk pengungkapan kasus lebih jelas lagi. Oke, 4 orang sudah ditetapkan tersangka, tak ditahan. Tetapi juga pertanyaannya, ini siapa pemberi suapnya? Kan tidak mungkin ujuk-ujuk ada SHGB yang diterbitkan. Ya, ini kan cukup menyita perhatian publik. Tentu dari awal termasuk apa yang ada di link media sosial penjelasan Mas Gufroni ini kita pantau. Tentu ini kita apresiasi dulu Barreskrim yang sudah menetapkan 4 tersangka. Soal bagaimana proses dugaan suap itu, ini tentu kaitan dengan materi penyidikan, tidak begitu mudah untuk diungkapkan. Semuanya kan itu harus berdasarkan bukti-bukti. Tapi dalam penanganan kasus ini yang perlu dipastikan penyidikannya benar-benar secara profesional, yang itu nanti kita dorong dan kami pantau. Kita sangat berharap ya mengalir saja sesuai dengan fakta-faktanya seperti apa. Dari pihak pengadu Mas Gufroni ada beberapa hal-hal yang nama-nama yang itu menjadi perhatian untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Nah itu menjadi dasar untuk kita juga mendorong agar apa yang diharapkan dari pengadu, yang itu tentu karena ini menjadi perhatian publik, benar-benar mencerminkan harapan masyarakat, termasuk yang ada satu ucapan satu kegembiraan sampai mencukur rambut. Mereka itu adalah bagian masyarakat yang mengharapkan bahwa kasus ini benar-benar dituntaskan. Nah, ini yang kita harus pastikan dalam penyidikan oleh Barreskrim Polri, profesional, transparan, dan akuntabel. Tapi dari menurut Mas Gufroni dan kawan-kawan sendiri di Kohot maupun teman-teman nelayan, kasus ini sebenarnya sudah dibilangnya sudah selesaikah sampai dengan penetapan 4 tersangka, atau justru harus follow the money-nya nih supaya tahu siapa pemberi suapnya? Karena kan dari pihak Kades Kohot Arsin sendiri maupun pengacaranya bilang ini ada pihak ketiga nih. Ya tentu ini kita tetap apresiasi, tetapi tentu tidak selesai sampai penetapan tersangka 4 orang ini.
Dan karena penyidik Mabes Polri sedang menelusuri terkait dugaan aliran uang atau tindak pidana pencucian uang, sebetulnya itu bisa masuk nanti dari mana aliran uang ini. Apakah dari pemohon untuk penerbitan HGB itu atau dari sebuah perusahaan yang besar itu gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa HGB itu sebagian besar kan memang atas nama perusahaan, anak perusahaan dari Agung Sedayo Group. Nah, kami belum mendengar apakah dari pihak perusahaan itu sudah dilakukan pemeriksaan belum oleh Mabes Polri. Oke. Kalau dari Kompolnas sendiri penting untuk kita bisa mengetahui secara lebih jelas. Nah, kita tanyain ya, kalau dari dari Kompolnas sendiri sudah mengetahui nggak, Pak Yusuf, sudahkah diperiksa nih tadi yang kemudian perusahaan-perusahaan atau anak perusahaan yang diduga terlibat? Secara detail itu akan kami lakukan pemantauan lebih lanjut, karena kan ini baru gelar hari ini langsung ini tentu akan membutuhkan pemantauan lebih lanjut, agar penting juga nanti Mas Gufroni kami diberikan informasi-informasi yang sama-sama kita kawal di dalam rangka pemantauannya. Itu Mbak Audrey. Oke, balik lagi ke pengadunya Bang Gufroni. Kalau tadi dari Mabes, kemudian juga ada kepala desa yang sudah ditetapkan tersangka, tapi kemudian Anda dan teman-teman juga mengharapkan nggak sih, apa sih update terbaru juga dari Kementerian ATR, kan memang sudah ada sertifikat yang kemudian dibatalkan, tapi juga ada harapan khusus nggak, terutama misalnya dari KKP? Ya, kalau kami tentu masih berharap kepada Kementerian ATR BPN. Kemarin kan sudah ada informasi bahwa yang sudah dibatalkan HGB-nya dari 50 kemudian menjadi 205 kalau tidak salah ya. Yang 58 katanya itu ada di dalam garis pantai. Oke, itu saya kira itu ranahnya Kementerian ATR BPN. Namun untuk KKP jujur kami kecewa. Ya, karena untuk kasus pembakaran laut itu kan memang ditangani oleh KKP. Cuman sampai hari ini KKP tidak ada apapun, masih berkutat untuk penyelesaian secara administratif. Hanya memberikan denda kepada mereka yang melakukan pembakaran laut dan nominalnya sangat kecil. Jadi kita juga tidak harus sebanding ya dengan kerusakannya gitu ya. laut itu ada beban bagi pelakunya untuk mencabut atau setidak-tidaknya biaya-biaya yang dikeluarkan kemarin oleh Angkatan Laut dan yang lainnya itu diganti oleh pelaku pembakaran laut, dan itu saya kira ranahnya KKP. Oke, baik, terima kasih Bang Gufroni, terima kasih Pak Yusuf Warsim. Masih menanti ya bagaimana kelanjutan kasus dari pemalsuan dokumen maupun pemasangan pagar laut. Terima kasih.